yang dimana juga mulai singgah mampir di area rumah di dekat Pochinki juga, rumah singgah juga saat ini. Tapi awas, mereka juga tidak terlalu keluar untuk membuka badan karena ada satu player terlihat berwarna kuning di bagian area gereja yang sudah mulai pantau memantau. Tentunya dari kedua tim ini juga mereka juga sudah puas untuk melakukan looting. Tentu mereka juga sudah mendapatkan beberapa scope yang lumayan besar juga dari KTG Virta. Sendirian saja sudah datang teman-temannya mereka untuk melakukan setup di area bagian rumah gereja. Tapi ini kayaknya mereka cuma kumpul terus-menerus informasi saja. Ya, betul banget. Ada yang menjaga di bagian area main area Pochinkinya, ada yang berjaga-jaga juga di bagian area gereja mereka. Dan kalau kita bisa mention, berarti untuk di grup ini ada satu tim yang berdasarkan dari data kita itu mereka dari solo qualifiernya. Betul sekali, dipertemukan Reski menjadi sebuah tim untuk mereka bisa mendapatkan slot ke babak grand final itu dari Pontianak Solo, atau kita bisa lihat dari PTK nama timnya yang tadi kita expected di bagian area Miltanya. Ya, ini tentunya mereka kalau bisa dikatakan mereka bisa mendapatkan hasil yang baik hari ini, Winnie. Mereka menjadi tim yang bisa menaklukkan challenge. Mereka sudah dikasih challenge bermain dengan 4 map saja. Di kompetitif seperti ini yang sangat serius, apalagi cuma diambil 2 tim. Mereka juga dikasih challenge yang dimana belum pernah bermain, belum pernah, ya kita belum tahu chemistry-nya sudah seperti apa. Betul. Tapi mereka harus bermain saat ini dengan keadaan lebih serius lagi. Ya, betul. Jadi ya itu tentunya menjadi tantangan tersendiri mereka juga, mereka punya dapur sendiri juga ya. Betul banget, dan juga kita melihat akhirnya kita expected juga untuk satu perwakilan dari tim solo qualifier kita, dari tim PTK itu dari Pontianak Solo. Udah mulai turun juga mencari informasi dari seorang Hellboy. Ternyata bagian luar mereka ada gangguan juga dari tim JM. JM di sini ada 2 tim, tapi kalau ini berarti dari tim JM Win karena ada Egen. Terus ada rekan timnya juga, dan dari seorang Hellboy juga ini mereka nampaknya kesulitan karena mereka di bagian area tengah-tengah yang terkunci juga, tergunting bahkan pergerakannya dari tim JM Win, Raski. Ya, Pontianak, satu player mereka sudah tertangkap, Baby Boy 5X. Apakah Limax atau tidak kita belum tahu ya. Dan saat ini dibiarkan begitu saja karena ketika teman-teman ingin menyelamatkan juga sangat sulit. Kendaraan mereka atau posisi mereka juga berada di area cukup terbuka. Melakukan forting pasti rugi kendaraan mereka juga, Witi. Ya, betul banget, dan juga kita bisa melihat juga pergerakan lebih lanjut lagi dari tim JM Win karena mereka benar-benar unggul banget dari segi posisi. Mereka udah mulai nge-lockdown juga posisi dari tim PTK karena dari tim Pontianak Solo terlihat tadi kayak mereka ragu-ragu movementnya gak sih ya kan? Mereka kesulitan, pengen menuju ke bagian area kepoin mereka ternyata udah diisi sama tim-tim lain, itu yang membuat mereka kebingungan. Kira-kira checkpoint mana lagi yang akan coba mereka tuju, tapi di bagian area lain di kota banjirnya ada pertemuan juga dari 2 tim yang berbeda, dari seorang bocor belum sama sekali membocorkan pelurunya juga untuk bisa menumbangkan satu pegawai di bagian depan dari tim KTG. Ya, FF Gen mempunyai satu player kunci. Jangan sampai mereka punya rahasia yang sangat penting, Windy. Jangan sampai dibocorkan oleh satu player mereka yang sudah mengisi area bagian rumah L juga, memantau kedatangan salah satu tim. Ini dari tadi kita melihat, Windy, setiap kita berganti kompon pasti ada 2 tim. Iya. Yang sudah bertemu, tidak ada kompon yang terlihat diisi oleh satu tim saja. Dan saat ini juga dari KTG harus berhati-hati karena mereka menjadi tim yang masuk ke area rumah banjir, yang dimana sudah ditunggu oleh tim FFGN juga yang sudah mulai set up. Mereka masih memainkan waktu yang ada juga, mengumpulkan lagi teman informasi, belum ada knockout yang didapatkan juga. Bahkan ini bocor, kalau dapatkan sangat sulit sekali. Tapi ini informasi penting juga untuk ini bersama teman-teman semua, bersama Ori juga yang berada di ruang ini juga yang sedang menonton. Ini dia, jangan lupa saksikan 2022 PMPL ID Fall Grand Final di Basket Hall Senayan offline, Windy. Yes. Pada tanggal 26 sampai 28 Agustus 2022 di Jakarta. Yes, betul, 3 hari berturut-turut dari tanggal 26, 27 dan juga 28 Agustus 2022, di mana ini minggu depan. Bentar lagi rasanya kita menyaksikan berarti ini benar PUBG Mobile 24/7 ya. Gak berhenti eventnya dan juga padahal kalau kita lihat dari tim-tim daerah sekarang mereka udah mulai memiliki kesempatan lebih besar lagi ya kan. Banyak banget turnamen yang sekarang memang diarahkan khusus untuk para pejuang ataupun pemuda daerah yang ingin berjuang lagi di kancah scene e-sportnya. Yes, betul sekali, Windy. Dimana kita sudah masuk ke menit 12, circle kedua. Belum ada tim yang secara utuh susun, Windy. Betul. Masih lengkap dengan 16 tim, tapi baru dari beberapa tim saja yang sudah mulai mengalami kelumpuhan ataupun pincang karena sudah tertangkap beberapa player mereka. Ini dia JM yang sudah mulai berotasi di area perbukitan sekitaran Rosok juga, mulai memantau ke bagian area rumah, bagian apartemen school. Terlihat teman-teman dari tim JM, ini JM akan bertemu dengan JM juga nih. Betul, karena ada dua perwakilan dari tim JM. Ya. JM Zeron V1 sama JM Win. Kalau yang kita biasa kenal itu, yang kita biasa lihat itu kan JM Win ya kan, ada Egan, Snoopy, Candid sama Wing.
Kali ini juga ada GM Zeron V1 yang berisikan Reski, Zeneru, Ada Reski. Maldi dan juga Maul. Ada Reski, betul namanya ada Reski. Brother! Waduh. Memang nama Reski ini sudah tidak asing ya. Ada Reski caster, ada Reski player, ada Reski Hununhu. Wah, dan tadi terlihat Windy. Circle-nya sudah closing dan bergeser benar-benar cukup drastis ke bagian area perbukitan Diorspul juga. Ini tentunya akan membuat beberapa tim yang cukup 80% ataupun 60% masih berada di area luar circle. Jadi, ketika mereka melakukan rotasi di waktu yang sama, ini akan hancur-hancuran pertemuan mereka di antara pintu masuk dari circle. Ya betul, contohnya inilah ya ada crossing rotation dari tim Aditama dan juga dari tim lainnya, dari tim KTG ataupun kita dari Tanjung Pura Killer yang mereka juga dapat double touchdown masuk ke bagian area sekitaran ruins. Ini area ruins kalau misalkan kita bisa bilang ini area yang benar-benar tricky banget. Karena banyak banget sekarang kayak broken building yang bisa dijadikan sebuah hiding spot. Bagian luar juga dapat rotasi juga dibangun kembali oleh tim-tim lain yang berbeda. Three-way shot dan Reski terjadi di area ruins, bahkan pick off yang pertama kali itu diarahkan ke seorang bocor yang dipumbangkan juga posisinya untuk saat ini. Wah, terlihat ini kita bakal pusing si Win karena sudah mulai banyak tim mengisi area yang sama, cukup berdekatan juga. Beberapa warna sudah terlihat. Tapi di mana dari Aditama masih mendapatkan beberapa coveran untuk melindungi badan mereka. Mereka juga tidak bisa berdiam diri. Mereka harus benar-benar fokus aware ke setiap area yang ada. Bahkan ada satu player juga dari tim KTG yang sudah mulai melakukan proning di bagian garis bagian depan untuk memantau pergerakan dari JM maupun dari Aditama. Tapi ketika mereka pecah fight antara JM ataupun Aditama, mereka bisa dipush dari bagian belakang terbesar oleh tim kuda terbang yang bisa ikut campur. Wow, ini menarik banget sih, dan juga nampaknya dari tim Aditama mereka akan bergerak lebih hati-hati lagi. Dan tapi satu player dari tim KTG udah di lockdown juga posisinya, dicari juga diincar oleh seorang pick di bagian belakang dengan menggunakan UMP. Tapi terlebih dahulu bermain dengan Jutil dan juga dengan setup molotov dilontarkan, tapi ada gangguan juga backup yang datang mungkin dari rekan teammates dari Tanjung Pura Killer. Yes, Tanjung Pura Killer saat ini juga ada. Tapi terlihat dari tadi tim elit cuma memantau saja di area gereja yang dimana mereka tetap lebih melindungi area kompon mereka yang masih cukup aman saat ini. Tapi ketika mereka tidak didukung untuk circle selanjutnya Windy, wah agak sulit karena kita tahu di area tersebut ini beberapa cakungan ataupun masih ada bebatuan juga yang akan bisa menghambat rotasi mereka ketika mereka keluar dengan panik. Setuju, betul. Dan juga nampaknya lihat dari mereka juga nampaknya akan sulit ya keluar dari bagian area ruins karena pemerat juga terjadi di bagian area luar, bahkan gak hanya di main area ruinsnya aja, di bagian area sekitaran perbukitan luar juga udah mulai pada terjadi dari area tim Aditama. Humble juga masih coba untuk mengulur lagi waktu mereka untuk bisa mengambil strategi selanjutnya di bagian luar juga nampaknya dari tim JM akan melewati aja fight yang terjadi di bagian area ruins. Mereka fokus rotasi, bermain dengan objektif aja. Di bagian luar juga nampaknya dari tim XOG satu persatu playernya itu bukan ditumbang sama musuh, melainkan sama Blue Zone, Reski. Blue Zone, ya. Sudah ada yang mulai termakan oleh Blue Zone juga saat ini. Tapi terlihat dari Humble bersama teman-temannya tidak ingin meninggalkan area tersebut dengan begitu saja. Mereka ingin sempat untuk menyicil beberapa SP dari teman-teman tim KTG, tapi belum ada peluru panas yang masuk. Ini berbahaya juga karena Aditama ingin berotasi. Terlihat tadi ada satu tim di bagian depan dari JM, tapi nampaknya sudah terlihat lagi. Tapi di bagian ujung jembatan juga, bagian rumah banjir, sudah ada pertemuan. Boys, terkena tembakan dari satu player di area seberang jembatan dan pada akhirnya mereka menjadi tim pertama yang tusun ke bagian area lobby. Bahkan dari Elite yang tadi mendapatkan posisi enak, sekarang telah termakan oleh Blue Zone. Wow, berarti dari X Esport One harus menjadi tim pertama yang dropping out too early di game pembukaan kita di game yang pertama. Dan juga silih berganti tim-tim yang mengisi di bagian area sekitaran ruinsnya juga. Ada tim Elite, ada tim GM juga yang tiba-tiba dan meletakkan juga di bagian luar juga dampaknya diamati juga pergerakannya oleh seorang Gangro. Bahkan baku tembak juga sudah mulai dibuka dengan menggunakan Scar L-nya ke depan, tapi belum ada opening knock yang didapatkan juga oleh tim Elite. Tapi datang lagi tim Hori di bagian luar juga dampaknya tim Usti. Wow, begitu pedenya menyeberang begitu, bahkan ada friendly fire juga yang terjadi karena mereka sama-sama rotasi, sama-sama mengendarai ke vehicle mereka juga, sehingga gak akan ada tembakan yang diberikan juga dari arah tim lainnya, Reski. Yes, betul sekali. Dan JM memilih untuk berhenti sejenak untuk bisa mengkat beberapa rotasi karena terlihat tadi rotasi cukup dekat dengan musuh lainnya. Hore masih tertahan di bagian area perairan. Mereka tidak bisa terlalu banyak bermain lagi di pinggiran ataupun di bagian daratan.
karena mereka akan menerima banyak peluru dari berbagai arah dan mereka masih bertahan dengan kendaraan mereka di dalam air juga. Jadi kalau mereka masuk atau duduk dalam air masih bisa menggunakan preset ataupun healingan. Iya betul, tapi ini timnya masih banyak banget, masih baru zona yang keempat. Berapa lama mereka bisa bertahan di area bawah air, karena pasti bagian area permukaannya dijagain juga oleh tim-tim lainnya. Begitu pula halnya dengan seorang Gavro yang melakukan juga ke bagian depan dari tim FFG yang coba di-take down satu persatu player mereka juga, dan bahkan satu playernya Rudy sudah mulai tertek seperempat HP-nya untuk saat ini. Iya, Rudy, tapi ini dia dari tim TPR. Dapatkan satu buah area yang cukup enak juga di bagian area pinggiran circle. Mereka berharap bisa mendapatkan satu buah knockout ke bagian depan mereka untuk bisa menemukan momen mereka maju, mendapatkan area rumah yang lebih sedikit dalam di bagian circle. Tapi tentunya juga mereka akan melawan tim JM yang dimana lumayan terkenal di bagian turnamen-turnamen komunitas lainnya juga. Mereka sudah punya strategi masing-masing dengan kualitas dari player mereka masing-masing juga. Jadi siap untuk menghadapi gempuran dari tim TPR. Ya betul, dan juga nampaknya gempurannya akan terus berlanjut lagi dengan pressure yang diberikan juga dari seorang Sharp Dude dengan menggunakan DP-nya juga berusaha untuk mendapatkan beberapa clear angle-nya juga ke bagian depan. Tapi dari JM juga mereka bermain dengan cerdik. Mereka membuka smoke di bagian area luar biar celah jendelanya tertutupi dari serangan-serangan peluru pedas dari tim TPR. Dan dari seorang agent Aduhai akan bergerak sebagai agent, akan coba berusaha untuk menyusup masuk ke dalam area defensif dari tim TPR. Tapi dari seorang Kendet masih coba menjaga angle yang berbeda juga. Dan bahkan dari JM, dan hanya satu tim yang mereka awasi, tim-tim lain juga tiba-tiba datang, dan bahkan lebih PR lagi itu mereka nggak masuk ke dalam zona yang selanjutnya, Reski. Yes, dari daerah tersebut ini Windy akan sangatlah pecah untuk fight. Jadi untuk TPR juga mereka masih mempunyai beberapa kendaraan yang membantu mereka secepat mungkin berotasi ketika tim-tim yang lain masih kesulitan untuk masih membangun fight juga. Tapi saat ini dari Elite ingin juga melakukan fight bersama tim JM. Jadi tentunya JM akan teralihkan fokus mereka ke tim TPR maupun dari tim Elite. Molotov sudah dipegang dari seorang Gavro. Ini kalau benar-benar spam ke bagian area rumah, tentu JM akan kocar kacir juga bisa melepuh karena area dari Molotov cukup besar saat ini. Ya betul banget, dia bakal lihat dari bagian dalam satu barang compound dari seorang Snoopy berusaha untuk meng-clearin juga dulu angle bagian area luar, tapi nggak bisa karena TPR mereka kepikir secara bersamaan. 3 player berusaha untuk menembak di satu area yang sama dari seorang Snoopy, nampaknya juga nggak bisa bertahan lagi. Dan ini juga mereka berpacu dengan zona, berpacu dengan waktu juga, karena udah nggak ada waktu lagi untuk mereka bisa kembali lagi, aktif lagi untuk masuk ke dalam zona yang selanjutnya, Reski. Ya, betul sekali. Dan ini dia Kendet juga sudah mengambil satu buah bagi yang belum dihancurkan dari tim-tim lainnya dan masih bisa dipakai. Mereka akan mengekor beberapa tim dan ini dia. Mereka masuk ke bagian area pinggiran circle dengan tidak banyak coveran lagi, cuma melakukan proning saja. Datang dari bagian belakang dan TPR yang akan berikan tembakan, tapi granat dari JM Aldi menumbangkan 2 player sekaligus dari tim TPR saat ini. Tidak membuka asap lagi, melakukan revive dengan seada-adanya saja. Dan lihat bahkan ada JM versus JM untuk saat ini. Bikin bawah juga dapatkan di bagian area perairan di bawah jembatan dari seorang Lexivorio. Juga tertumbangkan dan tinggal 2 player aktif lagi yang tersisa dari tim Elite. Dan di bagian luar juga pakai Your God benar-benar memulangkan seperti tapi nampaknya JM memberikan perlawanan lagi-lagi. Aldi mengeksekusi play terakhir dari tim TPR dan TPR juga harus puas di hashtag yang ke-13. Ya betul, Aldi beberapa kali permainan utility